Untuk mata kuliah sistem operasi, sebelum membahas materi lebih dalam, kita akan belajar terlebih dahulu struktur sistem komputer. Pada sebuah komputer yang sudah modern, sudah canggih, sudah semakin maju untuk teknologinya, dengan program yang tersimpan di dalamnya merupakan sebuah sistem yang bisa memanipulasi dan memproses sebuah informasi menurut kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan. Struktur dasar komputer secara definisinya yaitu sebagai cara setiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen yang disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komponen tersebut. Atau definisi yang lain, struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Nah, untuk struktur dari sebuah komputer dapat dilihat dari gambar seperti yang ditampilkan. Nah, kalau dari struktur komputer ini kan ada input device, kemudian ada output, kemudian ada CPU, ya ada control bus, address bus, ada data bus, kemudian ada memori. Ya. Untuk yang pertama itu ada input device, yaitu hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat keras ini tidak dapat bekerja sesuai fungsinya tanpa adanya software pendukung. Perangkat input itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Untuk perangkat input langsung, secara definisinya adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Contohnya yaitu mouse, keyboard, kayak gitu. Ya. Itu contoh dari perangkat input langsung. Sedangkan yang perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui beberapa proses tertentu. Sebagai contohnya yaitu hard disk. Ya. Hard disk itu perangkat input tidak langsung, atau joystick, yaitu itu juga ya bisa. Kemudian sebagai contoh yang lain dari perangkat input device itu ada webcam, ya. Kemudian ada barcode scanner, ada fingerprint, ya. Terus ada touchpad, mikrofon, kayak gitu. Kemudian ada CD atau DVD room, nah itu sebagai contoh dari input device. Yang kedua ada output device, hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, atau hasil cetak dari dokumen. Beberapa contohnya seperti monitor, printer, proyektor, speaker, itu contoh dari output device. Kemudian ada input output port, ya, yaitu suatu port di mana setiap port input output di bawah kontrol dari prosesor. Jadi port input output ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan, layaknya flash disk ataupun perangkat yang lain. Adapun macam-macam perangkat dari input output itu atau port, ya, port dari input output itu seperti port paralel, port serial, port PS2, ya, ada port USB, ya, Universal Serial Bus, gitu. Kemudian ada port VGA, port audio, port LAN. Yang pertama, ya, saya akan jelaskan nih, port paralel. Port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan 200 KB per second. Ya. Port ini dapat digunakan oleh hardware seperti printer ataupun scanner. Kemudian ada port serial. Port yang memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan lebih rendah daripada port paralel. Port ini dibedakan menjadi dua, yaitu COM1 dan COM2. Ya. Yang membedakan adalah kabel konektor COM1 menggunakan 9 pin, sedangkan COM2 menggunakan 25 pin. Kemudian port PS2, ya, port yang sering digunakan untuk menghubungkan keyboard ataupun mouse ke komputer.
Namun saat ini port PS2 sudah jarang sekali ditemui ya di pasaran gitu, karena mulai beralih ke port USB. Sekarang port USB adalah port yang digunakan untuk device yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contohnya flash disk kayak gitu. Kemudian keyboard mouse yang konektornya pakai atau portnya pakai USB. Atau hard disk eksternal itu juga bisa. Kemudian ada port VGA, port yang berhubungan langsung dengan monitor atau proyektor. Port ini biasanya terdapat di dalam casing komputer. Port dari fungsi ini adalah untuk menambahkan kartu grafis pada komputer agar memiliki performa yang lebih tinggi. Kemudian ada port audio, port yang berhubungan langsung dengan audio device seperti speaker, kemudian radio, dan lain sebagainya. Kemudian ada port LAN, port yang digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi. Untuk port LAN itu biasanya untuk jaringan komputer. Selanjutnya ada Central Processing Unit atau CPU, perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer. CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. CPU juga disebut dengan otak komputer karena perangkat ini mengatur seluruh aktivitas serta jalannya program dan aplikasi di dalamnya. Tanpa adanya CPU, maka komputer tidak akan bisa berfungsi sebagai mesin. Untuk CPU sendiri itu istilah yang lain itu atau hardware yang lain diibaratkan sebagai prosesor kayak gitu. Kemudian ada memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Untuk memori itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, dan eksternal. Untuk memori internal, memori utama yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Karena data yang disimpan pada memori bersifat volatile. Maka ketika tidak ada sumber listrik atau ketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Biasanya data yang disimpan dalam memori ini adalah program dan data. Jadi ada istilah volatile ya. Volatile itu penyimpanan yang sifatnya sementara, gitu ya, volatile. Kemudian ada memori eksternal, memori tambahan yang berfungsi sebagai tambahan untuk penyimpanan data atau program yang sifatnya permanen, atau bisa disebut dengan non volatile, ya, kebalikan dari yang yang sifatnya sementara. Ada beberapa jenis memori eksternal yang bisa masuk di kategori non volatile atau permanen. Pertama itu ada hard disk ya, kemudian SSD, flash disk, dan floppy disk itu juga masuk. Tapi kalau floppy disk sekarang juga jarang di pasaran gitu ya, sering ditemui. Paling ya mentok-mentok di flash disk kayak gitu, atau hard disk eksternal. Selanjutnya ada database, jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa satu bit data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Database biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64. Ya. 2 pangkat biasanya. Ya, 2 pangkat untuk kecepatan dari database itu. Dan sifatnya itu jalurnya jalur paralel. Kemudian ada address bus, ya, jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, biasanya prosesor atau CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Kemudian ada control bus, jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke database maupun address bus. Untuk jalurnya itu terdiri dari 5 sampai 10 jalur. Ya. Kemudian ada struktur komputer, ya. Struktur komputer yang lain. Itu ada yang
menyebutnya terdiri dari sistem operasi, struktur input-output, dan struktur penyimpanan dan proteksi penyimpanan. Oke, untuk struktur yang kedua, tadi kan struktur yang pertama, dan ini ada struktur yang kedua. Yang pertama itu ada sistem operasi, ya. Teman-teman udah pasti tahu lah sistem operasi itu apa. Sistem operasi yang ada di komputer merupakan software pada lapisan pertama dan diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software tersebut. Nah, untuk layanan inti seperti digunakan untuk akses ke hard disk atau media penyimpanan, kemudian manajemen memori, kemudian ada scheduling task dan antar user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode atau tugas-tugas dari inti sistem operasi itu disebut dengan kernel. Kemudian sistem operasi itu berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi juga melakukan sebuah perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersama tanpa hambatan. Biasanya juga sistem operasi itu harus bisa menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya agar bisa memakai memori, ya, melakukan input-output, kemudian mempunyai akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat lainnya. Contoh dari sistem operasi itu ada Windows, Linux, macOS, ya, Unix, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur input-output. Ya. Umumnya, setiap sistem operasi mempunyai device driver untuk setiap device controller. Dalam memulai pengoperasian input-output, device driver memproses register yang tepat melalui device controller. Kemudian device controller memeriksa isi dari register tersebut untuk menentukan jenis aksi apa yang harus dilakukan, seperti membaca karakter dari keyboard, ya, waktu kita mengetik atau melakukan perintah karakter itu akan diproses oleh sistem operasi kayak gitu. Kemudian controller mulai mentransfer data dari peralatan ke buffer lokal. Ketika selesai mentransfer, controller memberitahukan kepada device driver bahwa pekerjaan telah selesai melalui intro atau perintah. Device driver kemudian mengembalikan controller ke sistem operasi atau mengirimkan sebuah informasi status. Berdasarkan gambar itu ada struktur input-output, ya, ada sinkronus dan asinkronus. Kalau untuk yang sinkronus itu, apabila proses input-output selesai, maka kendali akan kembali ke user program saat proses input-output selesai. Sedangkan asinkronus itu apabila input-output dimulai, maka kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses input-output selesai. Oke, sekarang ada struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan terdapat register, cache memory, random access memory, extension memory, secondary storage. Yang pertama ada register, tempat penyimpanan beberapa buah data volatile yang akan diolah langsung di prosesor yang berkecepatan sangat tinggi. Register ini berada di dalam prosesor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory juga bersifat volatile karena sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Kemudian ada random access memory atau RAM, ya, tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sekarang untuk RAM sendiri itu dapat diperoleh dengan harga yang cukup murah dengan kinerja yang bahkan dapat melewati cache pada komputer yang lebih lama. Sekarang harga RAM mungkin ya sekitar 100 atau 150 bisa dapat yang harga 2 GB. Tapi kalau
menurut saya apabila teman-teman ingin memaksimalkan komputer atau laptop kayak gitu ya, itu mau pasang 4 GB jangan beli yang satu keping 4 GB, tapi belinya kepingan 2 GB dan 2 GB itu agar nanti prosesnya terbagi menjadi 2 dan lebih maksimal biasanya. Kemudian ada extension memori tambahan yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Peranan tambahan memori ini sering dilupakan, namun sangat penting ya karena sifatnya efisien ya. Biasanya tambahan memori ini memberi gambaran kasar kemampuan dari perangkat tersebut. Sebagai contohnya VGA, memori VGA ya, memori yang ada di VGA. Kemudian ada memori yang ada di sound card ya. Jadi teman-teman, semakin besar memori yang ada di kartu tambahan kayak di VGA atau di sound card atau di LAN card, itu berarti semakin bagus kinerjanya. Kemudian ada secondary storage, media penyimpanan data yang sifatnya non volatile ya, yang dapat berupa seperti flash disk ya, kemudian hard disk, SSD, kemudian DVD kayak gitu ya, DVD atau CD. Kemudian untuk media ini biasanya daya tampungnya cukup besar ya, dengan harga yang relatif murah kayak gitu. Sekarang teman-teman kalau beli flash disk yang 16 GB itu harga 40 atau 45 ribu udah dapat. Sekarang ada proteksi perangkat keras. Untuk proteksi perangkat keras itu terbagi menjadi 4. Ada dual mode operation, input output protection, memory protection, dan CPU protection. Yang untuk yang pertama, dual mode operation itu definisinya adalah membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Pada dual mode operation ini menyediakan dukungan hardware untuk membedakan mode operasi. Yang pertama ada user mode ya, sebagai eksekusi kendali oleh user. Yang kedua ada monitor mode, itu sebagai eksekusi yang dikendalikan oleh sistem operasi. Kemudian selain dari kata ada monitor mode itu bisa nama lainnya kernel mode atau system mode kayak gitu. Tapi dari beberapa kondisi perlu ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Maka apabila terjadi sebuah interrupt, maka hardware pindah ke monitor mode ya. Seperti yang ada di gambar ya. Di sini gambar dari dual mode. Selanjutnya ada input output protection ya. Semua instruksi input output yang umumnya adalah preferred instruction kecuali pada DOS ya, dan program tertentu. Input output protection harus menjamin user program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode ya. Ya seperti yang ada di gambar ya. Selanjutnya ada memory protection, harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vector dan interrupt service rutin ya. Terdapat 2 register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses. Yang pertama ada base register dan limit register. Untuk yang pertama, base register itu adalah menyimpan alamat awal yang legal, sedangkan limit register itu untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses, memori di luar jangkauan yang dilindungi. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Ini dari memory protection. Selanjutnya ada CPU protection. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kontrol sistem operasi. Apabila timer mencapai 0, maka sebuah interrupt akan terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu meskipun saat ini fungsinya digantikan dengan real time clock atau RTC. Timer untuk saat ini pada hardware lebih dikenal sebagai sistem timer atau CPU timer. Selanjutnya kita masuk ke konsep sistem informasi. Ya. Materi dari konsep sistem informasi itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sistem informasi dan sistem informasi.
Oke, kita lanjut saja. Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu menekankan pada prosedurnya, kemudian yang kedua adalah menekankan pada komponen atau elemennya. Untuk yang pertama, pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur dapat didefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul yang secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur lebih mengutamakan urutan operasi di dalam sistem. Kemudian pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponen. Ini yang kedua. Dapat didefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemen, komponen dan subsistem merupakan definisi yang lebih luas dan lebih banyak diterima karena pada kenyataannya suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem atau sistem-sistem bagian. Komponen atau subsistem di dalamnya suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri. Semuanya saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga sasaran sistem dapat tercapai. Selanjutnya ada definisi informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian atau kumpulan-kumpulan dari fakta. Selanjutnya, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Secara definisi umumnya, sistem informasi sebagai suatu sistem dalam suatu organisasi yang mengolah data menjadi bentuk yang lebih berguna untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada karakteristik sistem operasi. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah komponen, ada batas, ada lingkungan luar sistem, ada penghubung, ada masukan, ada keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan. Untuk yang pertama ada komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Artinya, yang saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen dari sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak memperdulikan betapa kecilnya subsistem, selalu mengandung komponen atau subsistem itu sendiri. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari subsistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Untuk suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar. Di sini bisa disebut dengan suprasistem. Sebagai contohnya, apabila hardware komputer dapat disebut sebagai suatu sistem, maka personal komputer yang siap pakai merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan suprasistem. Seandainya personal komputer sebagai suatu sistem, maka hardware dan software komputer dapat disebut dengan subsistem. Demikian juga apabila hardware komputer sebagai suatu sistem, maka input device adalah subsistemnya. Apabila input device adalah suatu sistem, maka hardware komputer adalah suprasistem dan personal komputer adalah supra dari suprasistem. Nah, itu contoh dari susunan dari sistem sistem dan subsistem. Kemudian ada batas sistem atau boundary kayak gitu. Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipasang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem atau environment. Definisinya adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Environment dapat bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan bagi sistem operasi. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan environment yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan
Apabila tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem operasi. Kemudian ada penghubung sistem atau interface, merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari output, keluaran atau output itu dari satu subsistem akan menjadi satu masukan bagi subsistem yang lain dan akan melalui penghubung. Dengan penghubung, satu subsistem dapat berinteraksi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Kemudian ada masukan sistem, adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input sistem dapat berupa masukan peralatan dan masukan sinyal. Input sistem, masukan peralatan adalah energi yang diproses agar didapatkan keluaran. Sebagai contohnya, di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya. Sedangkan data adalah signal input untuk diolah menjadi sebuah informasi. Selanjutnya ada keluaran sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem yang memproduksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah transaksi menjadi laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Ini sebagai contohnya, sistem yang ada di akuntansi. Yang terakhir ada sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, maka sistem operasi tidak ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali. Masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sebuah sistem. Kemudian ada klasifikasi sistem operasi. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya sistem abstrak dan sistem fisik, kemudian ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem tertentu dan sistem tak tertentu, kemudian sistem tertutup dan sistem terbuka. Untuk yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya, sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada sistem fisik, merupakan sistem yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem produksi. Selanjutnya ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi apabila proses alam. Selanjutnya ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, misalnya sistem perputaran bumi. Kemudian untuk sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin itu disebut dengan human machine system, atau ada yang menyebut nama lainnya adalah man machine system, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Kemudian ada sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Untuk sistem tertentu itu beroperasi secara tertentu dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Untuk sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tertentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Selanjutnya ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system dan open system. Yang pertama, sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya ikut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup itu ada, tapi kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang hanyalah relatif closed system, yang artinya tidak benar-benar tertutup secara utuh.
Sedangkan sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini biasanya menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luar, maka suatu sistem harus mempunyai sifat pengendali yang baik. Sistem-sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara relatif tertutup, karena sistem tertutup akan bekerja sistematis dan terbuka untuk pengaruh yang baik saja. Untuk informasi sistem memiliki 3 unsur ya, atau kegiatan utamanya seperti yang ada di gambar. Ada data input, pemroses, dan informasi output ya. Itu teman-teman bisa lihat yang ada di gambar ya. Data input dari code, store, select, kemudian pemrosesan itu ada calculate, summarize, kemudian ada classify ya. Untuk informasi output itu ada display, ada reproduce, kemudian ada telecommunicate. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Menurut John dan Gary ya, di bukunya Jogianto di tahun 2005 itu mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau building block. Sebagai suatu sistem ya, blok bangunan tersebut masing-masing berinteraksi satu dengan yang lainnya yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Untuk blok bangunan itu terdiri dari sekitar 6 blok ya, 6 blok. Yang pertama adalah input block, model block, output block, teknologi block, database block, dan control block. Untuk yang pertama, input block adalah input yang mewakili data masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Ya. Selanjutnya ada model block. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian ada output block. Produk dari sistem informasi ada keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan didokumentasikan yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Kemudian ada teknologi blok. Teknologi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan blok, kemudian menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran yang membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Untuk teknologi blok itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah teknisi atau brainware kayak gitu. Kemudian ada perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware. Selanjutnya ada database block. Database atau basis data yaitu merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Basis data itu dapat diakses atau dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Kemudian ada control block. Beberapa pengendali perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Untuk jenis sistem informasi itu saya bagikan atau saya kelompokkan berdasarkan kategori umum dan kategori teknologi. Untuk kategori umum dalam sistem informasi dikenal dengan kelompok atau klaster dan klasifikasi untuk membedakan satu sama lainnya. Ada berbagai cara untuk mengelompokkan sistem informasi. Yang pertama itu dari level organisasi, area fungsional, dukungan yang tersedia, aktivitas manajemen, arsitektur sistem, dan strategis dan geografis. Untuk yang pertama, menurut level organisasi ya. Berdasarkan level organisasi, sistem informasi dikelompokkan kembali. Yang pertama ada sistem informasi departemen, yaitu sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Contohnya, aplikasi pemantauan kinerja pegawai yang digunakan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, sistem informasi perusahaan, yaitu sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen secara bersama-sama. Contohnya, sistem informasi perguruan tinggi. Yang ketiga, ada sistem informasi antar organisasi, yaitu sistem informasi yang menggabungkan 2 organisasi atau lebih. Contohnya,
sistem informasi reservasi pesawat terbang, ya. Kemudian secara fungsional, ya, berdasarkan area fungsional tersebut dikenal sistem informasi adalah yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Sistem informasi fungsional secara umumnya itu terbagi menjadi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, merupakan kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Sistem informasi ini merupakan jenis yang paling tua dan yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Kemudian ada sistem informasi keuangan, digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam perusahaan. Kemudian ada sistem informasi manufaktur, yaitu sistem yang mengendalikan seluruh kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian ada sistem informasi pemasaran, merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai pemasaran serta mendukung keputusan terkait pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia, ya, atau SDM, merupakan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Kemudian ada dukungan yang tersedia, ya, berdasarkan dukungan yang diberikan kepada pemakai. Sistem informasi yang digunakan pada semua area fungsional dalam organisasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pemrosesan transaksi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem otomasi perkantoran, ada sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, sistem pendukung kelompok, dan sistem pendukung cerdas. Yang pertama itu ada sistem pemrosesan transaksi. Untuk karakteristik sistem informasi ini adalah jumlah data yang diproses sangat besar. Sumber data umumnya sifatnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal. Selanjutnya pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, bulanan, dan sebagainya. Karakteristik selanjutnya adalah kapasitas penyimpanan besar. Kemudian kecepatan pemrosesan yang diperlukan sangat tinggi karena memerlukan volume yang sangat besar. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah guna memantau atau mengumpulkan data yang sudah ada. Selanjutnya ada masukan dan keluaran secara terstruktur, ya. Kemudian komputasi tidak rumit karena matematikanya sangat sederhana atau operasi yang statistik. Kemudian sistem operasi ini memerlukan kehandalan yang tinggi dan pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan. Untuk sistem pemrosesan transaksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada batch processing yang merupakan transaksi ditutup dahulu dan kemudian diproses belakangan. Kemudian ada online processing, yaitu transaksi diproses pada saat itu juga. Kemudian dukungan yang kedua ada sistem informasi manajemen, ya. Karakteristiknya adalah beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal secara berikut, ya, dengan tegas dan jelas. Kemudian meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya menyediakan laporan. Yang terakhir, kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung. Macam-macam laporan yang dihasilkan di sistem informasi manajemen itu seperti laporan periodis, ya, laporan yang dihasilkan pada selang waktu tertentu, laporan ikhtisar, kemudian laporan yang memberikan ringkasan sebuah informasi, kemudian ada laporan yang terjadi ada kesalahan, terus laporan perbandingan, dan lainnya. Selanjutnya ada sistem otomasi perkantoran, ya. Sistem ini memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Contohnya penggunaan perangkat-perangkat yang mendukung otomasi perkantoran. Kemudian ada sistem pendukung keputusan. Hal ini dibuat sebagai reaksi atas ketidakpuasan dari sistem informasi manajemen dan sistem pemrosesan transaksi. Pada sistem pendukung keputusan itu didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang interaktif
yang membantu mengambil keputusan dan menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan-persoalan terstruktur. Sistem informasi eksekutif. Sistem ini menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi secara eksternal dan internal untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Kemudian ada sistem pendukung kelompok. Sistem pendukung kelompok adalah suatu jenis sistem informasi yang mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Sistem ini mencakup penggunaan teknologi seperti presentasi, pengaksesan basis data pada komputer, dan kemampuan yang memungkinkan peserta pertemuan dapat berkomunikasi secara elektronik. Selanjutnya ada sistem pendukung cerdas, yaitu sistem cerdas yang biasanya dipakai dalam aplikasi bisnis adalah sistem pakar. Karakteristiknya adalah belajar atau memahami permasalahan berdasarkan pengalaman, memberikan tanggapan yang sangat cepat dan memuaskan terhadap situasi baru, kemudian mampu menangani masalah yang kompleks, memecahkan permasalahan berdasarkan penalaran. Yang terakhir adalah menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan. Untuk aktivitas manajemen, ya, jenis sistem informasi berdasarkan aktivitas manajemen. Berdasarkan aktivitas yang didukungnya, sistem informasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem informasi pengetahuan, adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas pekerja yang berpengetahuan tinggi, seperti sistem pakar dan sistem otomasi. Sistem informasi operasional yang kedua adalah sebuah sistem yang berurusan dengan operasi sehari-hari, seperti penempatan pesanan dan pembelian dan pencatatan jumlah kerja pegawai atau karyawan. Sistem informasi operasional ini itu seperti sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi pendukung keputusan. Untuk sistem informasi manajerial yang ketiga adalah sistem informasi yang menyediakan hal-hal bersifat manajerial seperti ringkasan statistik, laporan secara periodis, analisis perbandingan, proyeksi, keputusan rutin, pendeteksian masalah yang bisa ditangani secara dini atau hubungan antar manajemen. Ya. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Berdasarkan arsitektur sistem yang mendasarinya, sistem informasi terbagi menjadi tiga, yaitu adalah sistem yang tersentralisasi, yang kedua ada desentralisasi, kemudian ada sistem yang client server. Untuk arsitektur yang tersentralisasi adalah mainframe atau komputer yang berukuran lebih besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar juga, dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Untuk arsitektur tersentralisasi ini bisa disebut dengan arsitektur secara terpusat. Ya. Ini sudah dikenal dengan sejak awal, semenjak di tahun 1960-an, ya, dengan mainframe sebagai aktor utamanya atau sebagai intinya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dominasi mainframe pada lingkungan dengan komputasi terpusat menjadi berkurang karena kehadiran mini komputer dan mikrokomputer, ya, yang berkemampuan lebih kecil tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat. Ya. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang semua ditempatkan di dalam satu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Ya, teman-teman bisa dilihat ya yang ada di gambar itu. Jadi mainframe yang terpusat itu ada terminal, kemudian ada printer, ada arsip data. Gitu. Ini terminalnya yang dimaksud itu adalah komputer, ya, komputer atau laptop. Kemudian ada arsitektur desentralisasi. Merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar, ya, atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data yang secara terdistribusi bisa disebut dengan komputasi tersebar. Kemudian sebagai sistem yang terdiri atas jumlah komputer yang tersebar di berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Yang masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan serupa secara mandiri, tetapi
bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Dengan kata lain, sistem pemrosesan data terdistribusi membagi sistem pemrosesan dan terpusat ke dalam subsistem yang lebih kecil. Pada hakikatnya, masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data yang terpusat. Ya, sini bisa dilihat di tengah-tengah itu ada komunikasi, ya. Kemudian ada sistem A, sistem B, dan sistem C. Nah, mereka saling terdistribusi atau saling terkoneksi. Kemudian ada arsitektur client server, ya. Bisa teman-teman lihat juga di gambar bahwa konektivitas antara berbagai macam komputer sangatlah tinggi. Beragam komputer dari vendor yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi. Kemudian biasanya juga ada istilah interoperabilitas, ya. Biasanya sering dipakai untuk menyatakan keadaan ini. Dengan perkembangan saat ini, akhirnya juga disusul oleh kemudahan perangkat lunak untuk saling berinteraksi. Contohnya adalah sebuah basis data pada prinsip dapat diakses oleh perangkat lunak apa saja. Sebagai contoh atau sebagai gambarannya, jika menggunakan basis data Oracle, teman-teman bisa memanipulasi basis data teman-teman juga. Karena dengan menggunakan perangkat lunak seperti Delphi, PHP, Visual Basic ataupun yang lainnya. Dari sisi perangkat lunak seperti Delphi, teman-teman juga bisa memanipulasi basis data yang lain seperti Interbase atau MySQL. Nah, sedangkan untuk komputer klien yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses secara mandiri, yaitu pastinya akan meminta suatu data ke server, ya, agar server segera mungkin menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien secara bersangkutan. Untuk model komunikasi yang berbasis client server mulai banyak diterapkan pada sistem informasi saat ini. Dengan menggunakan arsitektur ini, sistem informasi dapat dibangun dengan menggunakan perangkat lunak yang banyak. Artinya, jika pada awalnya sistem informasi dibangun dengan menggunakan perangkat X, maka untuk pengembangan aplikasi baru dapat menggunakan perangkat lunak Y. Tidak perlu ada migrasi sistem. Ya. Nah, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman, ada gambar yang mengenai arti dari arsitektur client server. Yang terakhir ada strategis dan geografis. Klasifikasi ini yang pertama adalah sistem informasi strategis, ya, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk menangani masalah yang strategis dalam organisasi. Sistem ini sangat bermanfaat untuk mendukung operasi dan proses-proses secara manajemen. Sedangkan sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data geografis. Sistem ini dapat mengambil keputusan seperti mencari rute terpendek antara dua wilayah, mengelompokkan daerah penjualan untuk meminimalkan jarak perjalanan. Selanjutnya, yang kedua ada jenis sistem informasi berdasarkan teknologi. Ada beberapa jenis sistem informasinya. Yang pertama, sistem temu kembali informasi, yaitu adalah sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Yang keempat adalah sistem penentu keputusan. Yang kelima ada sistem kecerdasan buatan. Yang sistem informasi manajemen dan sistem penentu keputusan itu tadi sudah dijelaskan, ya, jadi nanti tidak perlu dijelaskan secara ulang. Yang pertama, sistem temu kembali informasi merupakan sistem yang berfungsi untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa informasi yang diproses terkandung dalam sebuah dokumen yang bersifat tekstual. Dalam konteks ini, sistem temu kembali informasi adalah berkaitan dengan representasi, penyimpanan, dan akses terhadap dokumen yang merepresentasikan dokumen. Dokumen yang ditemukan tidak dapat dipastikan apakah relevan dengan kebutuhan informasi pengguna yang dinyatakan dalam query. Untuk pengguna atau untuk user yang menggunakan sistem temu kembali informasi sangat bervariasi dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti katalog perpustakaan, ya, atau konvensional. Kemudian ada text based, itu seperti Google, Yahoo, dan lainnya. Itu fungsinya untuk pencarian kata kunci. Lalunya ada multimedia, itu seperti website, itu juga termasuk multimedia. Itu pencarian dengan menampilkan visual, ya. Kemudian ada sistem jawaban pertanyaan, ya, atau answer bus kayak gitu.
Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. Sistem manajemen basis data merupakan sistem yang didesain untuk memanipulasi dan mengelola basis data. Data yang tersimpan dalam basis data dinyatakan dalam bentuk unsur-unsur data yang spesifik dan tersimpan dalam tabel-tabel. Setiap satuan data atau setiap record ya, terdiri dari ruas-ruas atau fields, field yang berisi nilai yang menunjukkan karakteristik yang spesifik atau atribut yang mengidentifikasikan satuan data yang dimaksud. Proses yang berkaitan dengan manajemen basis data yaitu meliputi penyimpanan, temu balik, updating atau delete. Ya. Kemudian ada proteksi dari kerusakan dan kadang-kadang mencakup transmisi data. Kemudian ada output dapat mengandung record individual sebagai record, tabel atau bentuk susunan data yang lain dari basis data. Untuk informasinya, itu bisa ditemukan berisi cantuman-cantuman yang pasti sesuai dengan permintaan komputer atau permintaan dari sistem. Contoh dari DBMS itu ya, contoh aplikasinya ada Oracle, Microsoft Access, MySQL, SQL Server, yaitu SQLite dan lain-lainnya. Ini ada contoh dari manajemen informasi sistem ya, atau sistem informasi manajemennya. Tadi kan sudah dijelaskan di atas yang sebelumnya. Ini saya berikan contohnya saja. Yang pertama adalah ERP, ada SCM, ada TPS ya, hampir sama ya tadi. Ada Office Automation System, kemudian ada Knowledge Work System kayak gitu. Kemudian ada DIS juga ada, kemudian ada AI itu termasuk, sistem pakar juga termasuk. Kemudian ada Executive Support System juga termasuk ya. Selanjutnya untuk komponen-komponen dari sistem menunjang keputusan ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu sistem menunjang keputusan. Jadi ini sekarang saya akan menyebutkan komponennya saja. Yang pertama adalah data manajemen, termasuk dalam database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Kemudian komponen selanjutnya model manajemen, melibatkan model finansial, statistik, manajemen sains atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang dibutuhkan. Yang ketiga ada communication. User atau pengguna dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada sistem penunjang keputusan melalui subsistem ini. Berarti pada di komponen communication ya, itu berarti user bisa saling bertatap muka secara virtual gitu, secara elektronik. Kemudian ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada sistem kecerdasan buatan. Terdapat pengertian dari beberapa sudut pandang ya. Yang pertama itu sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang pemrograman, dan sudut pandang bisnis. Jadi yang pertama, sudut pandang kecerdasan dan intelijen itu sebuah sistem cerdas dan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Lalu yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi atau suatu penelitian yang membuat komputer bisa melakukan sesuatu yang sebaik mungkin yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, sudut pandang pemrograman atau programming. Itu kecerdasan buatan ialah suatu hal yang di dalamnya terdapat studi tentang pemrograman simbolik, proses pencarian atau search ya, search engine begitu juga termasuk, dan pemecahan masalah. Yang terakhir ada sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan merupakan suatu pendulang peralatan yang bersifat sangat powerful atau kuat dan metodologis dalam menyediakan berbagai macam-macam permasalahan bisnis. Untuk contohnya itu seperti teknologi Google ya, di mesin pencarian yang ditanamkan kecerdasan buatan untuk menentukan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Jadi kecerdasan buatan yang sering kita pakai itu ya mesin pencarian Google gitu, yang di Google itu termasuk salah satu contohnya. Untuk yang lain selain Google itu ada Siri ya.
asisten suara yang dibuat oleh perusahaan Apple dalam ponselnya. Kemudian ada Tesla yang merupakan kecerdasan buatan yang dibuat untuk memperoleh mobil berkendara secara otomatis. Kemudian ada Alexa, ya, voice assistant dari perusahaan Amazon yang masih banyak lainnya. Selanjutnya ada tujuan dari sistem informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi, sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti relevance, ya, yaitu tepat kepada orangnya, timelines itu tepat waktu, kemudian ada akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal yang tadi sudah disebutkan tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan secara valid atau tidak berguna. Nah, untuk manfaat dari sistem informasi, itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah memperkenalkan inovasi dalam bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Untuk efisiensi operasional itu, sistem informasi guna memproses data, ya, memproses transaksi bisnis, untuk mengontrol proses industrial dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis, ya. Sebagai contoh, penggunaan ATM dalam dunia perbankan. Ya, ATM itu adalah automated teller machine, ya. Ini contoh yang baik dari inovasi teknologi dari informasi sistem, ya. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya atau investor, kayak gitu. Kemudian guna membangun sumber-sumber informasi yang strategis, ya, untuk yang ketiga itu banyak kegiatan usaha yang sudah menggunakan informasi berbasis komputer terhadap para konsumennya. Sebagai contohnya, dengan membuat sebuah situs web, ya, atau website dan mendaftarkan ke jaringan internet, sebuah perusahaan dapat mempromosikan usahanya dengan memberi informasi dan sarana komunikasi, sehingga dapat berinteraksi dengan konsumen tanpa harus bertatap muka. Yang keempat, ada mendukung pengambilan keputusan manajerial, ya. Manfaat dari sistem informasi ini mempermudah manajemen dan penunjang proses pengambilan keputusan. Karena sistem informasi manajemen menyediakan berbagai macam informasi, ya, untuk kepentingan manajemen perusahaan, di mana sistem informasi tersebut harus dilakukan dan harus diterapkan. Kemudian masuk ke fungsi dari sistem informasi, ya. Fungsinya apa aja? Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Ya, aksesibilitas ini seperti data yang efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara dari sistem informasi. Kemudian menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Kemudian memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan dari sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami atas konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mampu mengidentifikasi kebutuhan keterampilan pendukung sistem informasinya. Yang terakhir adalah mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Kemudian ada ciri-ciri dari sistem informasi. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah baru, tambahan, kolektif, dan penegas. Ada 3, ya. Terdapat 3 ciri-ciri dari sistem informasi. Untuk yang baru adalah informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Kemudian untuk tambahan, informasi dapat diperbarui atau memberi tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Untuk yang kolektif, informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Dan yang penegas, informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya ada contoh dari sistem informasi. Ini yang terakhir. Yang pertama ada knowledge box system, ada office automation system, ada transaction processing system. Ini saya mencontohkan ada 3, ya. Contoh dari sistem informasi itu banyak sekali. Jadi saya hanya
mencantumkan 3 saja. Untuk yang pertama itu knowledge work system, yaitu merupakan jenis informasi yang memuat berbagai informasi yang terbaru mengenai ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan yang dimuat selanjutnya dapat diakses oleh semua pengguna dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Ya. Kemudian ada Office Automation System, ya. Sistem yang bertugas untuk menggabungkan beberapa peralatan dari teknologi informasi dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Penggabungan peralatan IT dari anggota atau pekerja bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Yang ketiga ada Transaction Processing System. Ya. Ini contoh yang terakhir. Sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Contohnya itu operasional rutin yang dimaksud seperti melakukan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala dan lain sebagainya. Sebenarnya contoh-contoh ini sudah ada di penjelasan sebelumnya, ya, yang ada di video kayak gitu.